Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Rekan-rekan sekalian, diketahui bersama bahwa salah satu solusi dalam penanganan persoalan tenaga honorer di Indonesia adalah mengangkat mereka menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, rekan-rekan, lalu sebenarnya apa perbedaan secara mendetail berdasarkan aturan terbaru antara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan pegawai negeri sipil? Silakan ditonton secara lengkap di video ini. Rekan-rekan sekalian, sebelum kita membahas hal itu, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk terus mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar PNS maupun P3K. Rekan-rekan sekalian, pendaftaran calon aparatur sipil negara pada tahun 2024 nampaknya sebentar lagi akan segera dibuka setelah beberapa waktu yang lalu Kemenpan RB sudah menerbitkan 2 keputusan Menpan dan 1 peraturan Menpan terkait dengan pendaftaran menjadi pegawai negeri sipil. Nah, kemungkinan besar sesuai dengan pernyataan Kemenpan RB, tahapan pendaftaran dan penerimaan itu akan dimulai dan dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2024 ini. Nah, sebelum mendaftar, rekan-rekan perlu mengetahui posisi yang dibuka, yaitu PNS dan P3K. Sebenarnya apa perbedaan antara pegawai negeri sipil dan P3K ini? Diketahui bersama bahwa setiap tahunnya pemerintah telah membuka rekrutmen CSN untuk posisi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Mesti berada di bawah naungan dan gerbang pendaftaran yang sama. Kedua posisi ini, yakni PNS maupun P3K, memiliki beragam perbedaan. Nah, rekan-rekan, penasaran apa saja perbedaan itu? Dilansir dari website detik.com, terdapat beberapa perbedaan antara pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang pertama adalah terkait dengan status kerja. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, pegawai P3K itu adalah warga negara Indonesia yang diangkat setelah memenuhi syarat tertentu dan lolos seleksi CSN. Mereka ini akan diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. P3K memiliki masa kontrak paling sedikit selama 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan instansi. Hal ini tentu berbeda dengan pegawai negeri sipil yang memiliki status kerja sebagai pegawai tetap. Masa kerja PNS akan berakhir saat sudah masuk masa pensiun, sedangkan P3K akan diberhentikan saat masa kontrak sudah berakhir. Jadi akan diberhentikan di sini tentu sesuai dengan penilaian kinerja yang rekan-rekan P3K lakukan. Namun rekan-rekan sekalian, diketahui bersama bahwa PP nomor 49 tahun 2018 ini adalah salah satu regulasi tentang manajemen P3K yang masih berdasarkan pada Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Nah, saat ini undang-undang tersebut telah direvisi menjadi Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Tentu setelah direvisi, maka peraturan pemerintah sebagai aturan teknis dan aturan turunan nantinya juga akan direvisi. Jadi rekan-rekan banyak yang memberikan masukan bahwa masa kontrak P3K ini jangan hanya dibatasi 5 tahun, akan tetapi sampai dengan batas usia pensiun layaknya pegawai negeri sipil. Nah, rekan-rekan, perbedaan yang kedua adalah dari sisi pengembangan karir. PNS dan P3K memiliki mekanisme pengembangan karir yang berbeda. Pada PNS terdapat proses pengembangan karir yang jelas dan inline dengan jabatan. Sedangkan pada P3K tidak ada aturan manajemen terkait dengan pengembangan karir. Seorang PNS yang memiliki jabatan fungsional tertentu, jenjang pertama bisa terus mengembangkan karirnya ke jenjang muda,
madya hingga utama atau jabatan yang lebih tinggi. Berbeda dengan P3K, mereka akan diangkat untuk mengisi jabatan kosong dalam waktu tertentu. P3K yang ingin naik jabatannya harus mengikuti rekrutmen kembali untuk mengisi jenjang jabatan yang lebih tinggi. Sementara pegawai negeri sipil, kenaikan golongan itu disesuaikan dengan pengalaman dan masa kerja. Perbedaan yang ketiga, rekan-rekan sekalian, adalah batasan usia melamar. Artinya ada perbedaan di dalam melamar sebagai PNS maupun melamar sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Berdasarkan pasal 23 ayat 1 huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, pelamar CPNS harus berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun saat mendaftar. Sementara aturan tentang batas usia calon P3K itu diatur di dalam pasal 16 huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa usia minimal pelamar P3K adalah 20 tahun, sedangkan batas usia maksimal adalah 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang dilamar. Jadi rekan-rekan, para tenaga honorer, tentu rekan-rekan perlu mengetahui bagaimana dengan usia 50 tahun ke atas. Jadi di sini sudah disebutkan bahwa usia maksimal untuk bisa diangkat menjadi P3K adalah 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang dilamar. Kemudian perbedaan dari proses seleksi untuk menjadi PNS, pelamar akan mengikuti serangkaian seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang. Sedangkan untuk pelamar P3K akan menjalani tes seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi teknis, dan seleksi kompetensi sosial kultural. Jadi materi tes SKD ini tentu berbeda antara PNS maupun P3K. Jika PNS materinya adalah seleksi kompetensi dasar, kompetensi bidang, maka P3K adalah seleksi kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan seleksi kompetensi sosial kultural. Kemudian dari sisi gaji, untuk gaji yang didapat para pegawai negeri sipil itu diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 dan aturan ini telah direvisi rekan-rekan. Sedangkan untuk gaji P3K diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2023, yang mana untuk ketentuan gaji tentu ini ada hal yang berbeda antara P3K dengan pegawai negeri sipil. Jadi di sini ada, kita lihat ada golongan PNS dengan gaji yang serupa. Kalau kualifikasi pendidikan S1 ya, untuk golongan 3 itu sebesar gaji pokok 2.579 ya, 2.579. Ini kualifikasi pendidikan S1. Dia mendapatkan pangkat golongan 3A, mendapatkan gaji 2,5 juta. Sedangkan untuk P3K dengan kualifikasi pendidikan S1, dia otomatis akan mendapatkan golongan 9, yakni sebanyak 2,9 juta. Jadi rekan-rekan, ini mungkin berdasarkan peraturan lama sehingga kenaikan gaji pada tahun 2024 ini belum diatur. Jadi tentu kenaikan 8%, rekan-rekan bisa menambahkan 8% sesuai dengan aturan terbaru kenaikan gaji pada tahun 2024. Nah, untuk tahun 2023 kita ambil contoh, untuk golongan 9 atau rekan-rekan yang memiliki jasa S1 akan diangkat P3K golongan 9 itu akan mendapatkan gaji pokok sebesar 2,9 juta. Sedangkan untuk PNS yang berijazah S1 akan diangkat menjadi PNS golongan 3 mendapatkan gaji 2,5 juta. Jadi ada selisih 400.000, di mana untuk para P3K gajinya lebih besar daripada pegawai negeri sipil. Nah rekan-rekan, demikian sedikit perbedaan antara PNS maupun P3K. Jika ada pertanyaan dan tanggapan, silakan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.